Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di ibadah kita sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama datang memuji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersuka cita, Tuhan memberikan kita kesehatan, kita boleh bersama-sama beribadah walaupun via online dan kita di rumah kita masing-masing. Nah, lo seajak adik-adik semua kita bersama-sama mengawalinya dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh kembali datang beribadah pada Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, walaupun kami di rumah saja, kami beribadah hanya via online, tapi kami percaya Tuhan yang akan memimpin menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan penuh ucapan syukur, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua, kita bersyukur, kita bersuka cita kepada Tuhan, karena hari ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sungguh amat baik, Dia menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan Tuhan sungguh baik, Dia menciptakan seluruh alam semesta, burung-burung berkicauan, dan dengan firman-Nya yang ajaib, kita boleh menerima kebaikan Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Hari ini kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk keluarga yang boleh mengasihi kita, papa mama. Kita boleh beribadah di rumah kita, kita boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh amat baik di dalam hidup kita, karena kasih-Nya tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar lagi saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di kelas kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memimpin dan menyertai agar kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Marilah kita bersama-sama kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan bersama dengan gerakannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita katakan bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saja kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi pedoman dan rema di dalam hidup kami.
Serahkan untuk lause-lause kami akan bercerita, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar mereka boleh bercerita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi firman yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saatnya buat adik-adik di rumah yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Komisi Anak Hosana, silahkan minta tolong kepada papa mama yang ada di rumah untuk boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Selamat pagi saudara, berita pagi ini diawali dengan seorang anak yang berteriak sangat keras. Apakah yang terjadi? Mari kita simak berita berikut ini. Teman-teman semua punya jam tangan itu, aku juga mau beliin, Pak. Jam tangan kamu kan masih bagus, pakai yang itu dulu. Nggak mau, yang ini nggak bisa nelfon. Temen aku tuh bisa kayak halo-halo gitu. Aku mau yang gitu, nah yang bisa halo-halo bisa telepon. Nggak mau yang ini. Enggak sekarang. Mau yang gitu, beliin. Oh, ternyata karena kepengen jam. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada seorang anak yang tidak mau keluar kamar dan juga melakukan aksi mogok makan atau tidak mau makan. Apa penyebabnya? Untuk itu kita akan langsung menelpon anak tersebut. Halo adik, apakah kamu bisa mendengar suara saya? Kenapa kamu tidak mau keluar kamar dan juga tidak mau makan? Aku nggak mau makan karena kemarin itu loh video call sama Jenny sama Rose. Mereka tuh punya boneka baru yang bisa diputer-puter gitu. Nah, aku mau juga. Minta beliin mama, nggak mau dibeliin. Oh, sampai kapan rencananya kamu mau di kamar terus? Ya di kamarnya sampai dibeliin. Kalau nggak ada barangnya di depan, nggak mau makan, nggak mau. Ternyata jaringannya terputus saudara. Ya demikian berita hari ini. Saya pembawa berita, sampai jumpa. Wah. Ini nih yang disebut mengingini milik orang lain. Kalian tahu nggak? Mengingini mulai dari dalam hati. Seperti kita ngomong kayak, aku harus punya itu tuh. Aku harus punya yang aku nggak punya. Nah, dengan cara yang salah, kadang sikap berdosa di dalam hati kita bisa menyebabkan perbuatan dosa seperti kita lihat di berita tadi. Ketika kita mengingini milik orang lain, kita tuh merasa nggak puas, merasa iri, bahkan kadang kita merasakan kemarahan atau kebencian terhadap orang lain yang punya barang itu atau punya sesuatu yang kita nggak punya. Apakah Tuhan menghendaki kita seperti itu? Tentu tidak. Ya, di hukum yang ke-10 Allah juga memberitahu kepada kita jangan mengingini milik sesamamu. Allah ingin kita tuh merasa cukup, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan juga gak iri hati sama pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, hari ini mari menyelidiki apa yang Allah ingin kita pelajari. Yuk kita sama-sama simak cerita Alkitab berikut ini. Ini adalah Nabot. Nabot memiliki kebun anggur yang indah berada dekat istana Raja Ahab. Raja Ahab menginginkan kebun anggur itu dan menawar untuk memberikan kebun lain, bahkan mau membayar sesuai harga. Tetapi Nabot menolak karena kebun anggur ini adalah pemberian Tuhan kepadanya dan keluarganya. Setelah penolakan itu, Raja Ahab sangat kesal dan marah. Dia ngambek karena Nabot tidak memberikan apa yang dia inginkan. Dia masuk ke kamar dan dia gak mau makan. Istrinya Isabel bertanya kepada Raja Ahab, kenapa dia tidak mau makan? Raja Ahab bercerita bahwa dia menginginkan kebun anggur Nabot, tapi Nabot gak mau memberikannya.
Namun Isabel punya rencana yang gak baik. Dia bilang kepada Raja Ahab untuk makan dan dia akan mendapatkan kebun anggur Nabot untuk Raja Ahab. Dengan cara yang licik, Isabel berhasil mengajukan tuduhan palsu kepada Nabot. Sehingga pemimpin kota juga menganggap Nabot sudah mengutuk Allah dan Raja. Dan akhirnya Nabot dilempar batu hingga mati. Isabel berkata kepada Raja Ahab, "Nabot sudah mati. Sekarang kamu dapat mengambil kebun anggur dan menjadikannya milikmu." Dalam cerita ini, mengingini menyebabkan kebohongan, perampasan, dan pembunuhan. Raja Ahab dan istrinya Isabel tidak menaati hukum Allah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Padahal kalau kita lihat, Raja Ahab sudah memiliki semuanya. Kenapa dia masih mengingini sesuatu yang bukan miliknya? Dalam cerita ini, pikiran dan sikap berdosa segera berubah menjadi perbuatan dosa. Allah berkata bahwa dia akan menghakimi Ahab dan Isabel atas dosa mereka. Tetapi ketika Ahab mendengar kata-kata Tuhan melalui Nabi Elia, sikapnya berubah menjadi kesedihan dan ketakutan. Karena kemurahan hati Allah, Allah menunda menghukum keluarga Ahab sampai generasi berikutnya. Nah, dari cerita Alkitab tadi, kita diingatkan kembali lagi, Allah ingatkan kita tentang perintah ke-10 yang ingin kita untuk merasa puas sepenuhnya dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Puas untuk apa yang kita miliki, merasa cukup, merasa puas untuk barang-barang yang kita miliki di rumah, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk bakat kita. Allah ingin juga kita bersyukur atas berkat-berkat yang dinikmati orang lain loh. Ingat, dinikmati orang lain, yang orang lain punya. Kadang kita tuh menemukan bahwa kita tuh susah buat seneng atau susah buat sukacita untuk apa yang dimiliki orang lain. Karena sikap dan keinginan kita yang salah. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk jauh-jauh, pikiran yang jelek-jelek itu jauh-jauh. Membenci pikiran berdosa dan melakukan apa yang benar. Nah, satu-satunya cara kita bisa belajar untuk menjadi puas dan menerima apa yang telah Allah sediakan bagi kita adalah minta Allah menolong kita, karena Dia satu-satunya yang dapat mengubah hati kita. Ya, kita berdoa minta tolong kepada Tuhan untuk kadang kalau kita rasa kepengen, rasa ingin punya orang lain itu, tapi biar kita diingetin buat kita puas dan merasa cukup apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan tentu juga merasa senang dan sukacita dengan apa yang orang lain miliki. Di Alkitab kita juga bisa mencontoh Paulus. Ya, dia mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang mungkin enak, kadang susah, kadang kekurangan. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam kitab Filipi, dia berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Wah, kita harus mencontoh Bapak Paulus ya. Mari kita menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Untuk aktivitas minggu ini bagian pertama yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa dibaca instruksinya. Ini bagian yang kedua, waspadalah. Dan ini bagian yang ketiga, apa yang dituntut dalam perintah ke-10. Demikian kelas kita hari ini. Mari langsung saja kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cerita Alkitab yang bisa kami pelajari. Ajar kami untuk merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepada kami. Dan ingatkan kami juga untuk bersukacita dan senang atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain.
Bantu kami jauhkan dari rasa iri, rasa nggak puas, rasa nggak senang. Bantu kami jalani hidup kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa, God bless.